Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Perhatikanlah gambar-gambar di atas. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Pada gambar yang pertama, ada seorang anak laki-laki yang berada di pegunungan. Pada gambar kedua, ibu sedang menjemur pakaian. Pada gambar yang ketiga, ibu sedang memasak air di dapur. Nah, anak-anak, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar, ada api dan juga matahari. Sekarang, perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di atas tadi ya. Bagaimanakah dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan panas juga? Lalu, bagaimanakah cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu kering sampai keluar percikan api. Selain itu,
Nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan dua sumber energi panas. Sumber energi panas contohnya adalah api dan matahari. Apa manfaat matahari bagi makhluk hidup? Manfaat matahari bagi makhluk hidup antara lain untuk mengeringkan padi, mengeringkan garam, dan mengeringkan pakaian basah. Tunjukkan cara membuktikan adanya energi panas. Cara untuk membuktikan adanya energi panas antara lain dengan menggosokkan kedua tangan. Bagaimana cara nenek moyang mendapatkan api? Nenek moyang kita mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua batu kering sampai keluar percikan api, atau bisa juga dengan menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api sangat penting dalam kehidupan manusia karena api dapat digunakan untuk memasak, menggantikan lampu, membuat api unggun, dan menghangatkan tubuh. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Lalu, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas adalah sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Ingat, kata kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Perhatikan contoh berikut ini. Paragraf ke-1. Setelah kalian baca pada paragraf ke-1, kata kuncinya adalah energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Paragraf 2. Setelah kalian baca paragraf 2, kata kuncinya adalah energi panas dan mengeringkan. Paragraf 3. Setelah kalian baca paragraf ketiga, kata kuncinya adalah tangan, mistar plastik, dan gesekan. Paragraf 4. Setelah kalian baca paragraf 4, kata kuncinya adalah api, batu, dan kayu kering. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulan yang didapatkan dari bacaan di atas adalah sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi terbesar adalah matahari yang sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Nah, anak-anak, demikianlah tadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian kalian tuliskan dengan rapi di buku tulis kalian ya. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel di bawah ini. Lalu,
Lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Kegiatan menanak nasi. Pada kegiatan menanak nasi, alat yang digunakan yang pertama adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan oleh panci dan kompor adalah api dari kompor. Kita juga bisa menanak nasi dengan menggunakan alat penanak nasi elektrik. Pada alat penanak nasi elektrik, sumber energi panas yang kita gunakan adalah energi yang berasal dari listrik. Kegiatan yang selanjutnya adalah menyetrika baju. Alat yang kita gunakan untuk menyetrika baju adalah setrika listrik. Sumber energi panas yang kita gunakan saat menyetrika baju menggunakan setrika listrik adalah listrik. Pada zaman dahulu, orang juga bisa menyetrika baju menggunakan setrika arang. Pada setrika arang, sumber energi panas yang kita gunakan adalah energi yang berasal dari api. Kegiatan yang terakhir adalah memasak air. Untuk memasak air, alat yang bisa kita gunakan adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang kita gunakan untuk memasak air dengan menggunakan panci dan kompor adalah api yang berasal dari kompor. Selanjutnya, kita juga bisa memasak air dengan menggunakan kettle listrik. Sumber energi panas yang digunakan untuk memasak air dengan menggunakan kettle listrik adalah listrik. Matahari merupakan salah satu energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang. Siapkanlah alat dan bahan berikut: 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan, yang pertama adalah letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran sama dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 2. Satu wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Selanjutnya, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Anak, setelah kalian melakukan kegiatan tadi, yaitu meletakkan es batu di bawah sinar matahari, kemudian meletakkan di atas meja di dalam kelas, dan yang terakhir adalah meletakkan es batu di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari, maka kita dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, bagaimanakah ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Nah, ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut pada awalnya adalah sama. Kemudian yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Mengapa? Sinar matahari adalah sinar yang dapat menghasilkan panas sehingga bisa menyebabkan perubahan wujud benda lebih cepat. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari kegiatan di atas. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan di atas adalah perubahan wujud benda yang terjadi pada es batu adalah mencair, yaitu perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Perubahan wujud mencair ini sangat dipengaruhi oleh sinar matahari.
Benda yang terkena sinar matahari akan lebih cepat mencairnya dibandingkan benda yang tidak terkena sinar matahari. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, dan pembelajaran yang pertama. Tetap semangat belajar anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.